Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Hari ini gue akan membahas sebuah parfum dari Morris lagi. Kalau sebelumnya gue udah pernah ngebahas yang versi untuk parfum wanitanya, yang kali ini yang gue akan bahas adalah yang Morris Eau de Parfum Travel Edition. Yang ini kayaknya unisex, parfum-parfum yang untuk unisex yang bisa buat cowok dan cewek. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, ini yang aku punya dua di sini, Morris yang unisex katanya, yang travel edition. Yang satu ini aku punya yang Paris, dan yang satu lagi yang aku punya adalah Hokkaido. Jadi kedua parfum ini tuh aku beli di Morris official store yang ada di Tokopedia dengan harga segini. Ini size-nya 50 ml, tulisannya adalah Eau de Parfum. Untuk yang Hokkaido ini tuh dia warna depannya ini tulisannya warna pink, travel edition gitu tulisannya. Di belakangnya seperti biasa, seperti ini warnanya juga ke arah pink gitu. Dan udah ada nomor untuk BPOM RI-nya. Oke. Jujur aku sih lebih suka dengan kemasan atau botol yang versi ini dibandingkan dengan yang sebelumnya yang untuk cewek gitu, karena menurut aku ini tuh kayak lebih simple, lebih keren aja dengan tutup yang juga cukup erat. Ini dari plastik tapi warnanya hitam yang menurutku sih cukup oke gitu ya. Terus tutupnya ini warna silver. Nah, setauku tuh mereka ada juga yang kemasan 100 ml, tapi yang aku punya ini yang ukurannya 50 ml. Jadi botolnya lebih kecil sedikit aja, aku coba semprot. Ya, cukup enak, cukup empuk lah, nggak keras juga. Kesan pertama waktu aku mencium wanginya si Hokkaido ini, tuh wangi yang keluar tuh adalah ini wangi yang lembut banget. Lembutnya tuh lebih ke arah lembut-lembut bedak. Bedaknya tuh ke arah-arah bedak bayi yang menenangkan, yang soft, yang bikin nyaman gitu. Jadi wanginya tuh bener-bener wangi yang sama sekali gak nyegrak. Sekalipun memang alkoholnya di awal penyemprotan sih lumayan aku bisa rasakan gitu ya. Tapi setelah itu wanginya tuh lebih ke arah wangi-wangi bedak gitu. Bedak seperti bedak bayi menurut aku. Jadi wanginya ini wangi floral yang bukan manis, nggak ada sama sekali unsur-unsur wangi fruity-nya atau sesuatu yang kesannya tuh biasanya tajam. Jadi ini bener-bener wangi yang soft gitu, yang gampang banget diterima oleh hidung kita. Jadi bukan wangi yang menyengat ataupun nyegrak yang tajam gitu, bukan. Ini wangi yang bener-bener lembut dan lebih ke arah floral musky gitu. Dan ketika aku baca di description-nya di official store-nya, parfum ini tuh mempunyai aroma dari kombinasi floral yang menyegarkan serta aroma musky yang lembut, menimbulkan kesan seperti berada di Jepang bagi siapa saja yang memakainya gitu. Walaupun nggak persis sama sih seperti wangi-wangi bayi, tapi arah-arah situ lah. Sebenarnya jujur aku sih sama wangi-wangi yang seperti ini tuh nggak terlalu terkesan banget, karena ini wanginya cukup familiar gitu, yang menurut aku sih nggak terlalu unik, nggak terlalu yang bikin aku langsung wow gitu. Jadi wanginya cuman sekedar ini enak, gampang diterima oleh semua orang, tapi ya udah sebatas itu aja menurut aku. Nah, sekarang kita ngomongin masalah performanya. Jadi menurut aku performanya ini bisa dibilang lumayan lah, lumayan oke dengan harga yang segitu murahnya. Dia bisa tahan 4-5 jam di kulit dengan projection yang ya nggak terlalu besar, jadi mungkin cuma sekitar 1 meteran, karena wanginya lebih ke arah lembut yang soft gitu. Walaupun memang kalau misalnya mau tercium, tetap tercium itu di 3 jaman tuh harus di spray gitu ya. Dan kayaknya akan lebih keluar dan lebih tahan lama kalau di spraynya itu di baju atau di kain gitu. Buat kalian pencinta wangi yang bener-bener soft, yang bener-bener lembut, yang ke arah-arah bedak bayi, mungkin kalian bakal suka sama si parfum Morris yang Hokkaido ini. Oke, aku lanjut ke parfum kedua di sini, yaitu Morris yang Paris gitu ya. Kayaknya beberapa parfum yang seri-seri travel ini pasti selalu ada yang namanya Paris. Dan kalau Paris itu rata-rata memang lebih ke arah fruity gitu wanginya, setauku ya. Nah, yang ini juga. Jadi yang ini tuh dari awal penyemprotan tuh udah langsung kecium wangi fruity yang lumayan kenceng. Wanginya tuh lebih kenceng, lebih strong daripada si wanginya si Hokkaido yang tadi kesannya lembut gitu. Ini tuh bener-bener bertolak belakang. Wanginya tuh
lebih bright, lebih terang gitu, lebih bersinar gitu kayaknya begitu kita semprotkan wanginya si Paris ini. Padahal dari segi warnanya justru ini yang warnanya sorry, aku tadi belum kasih tahu kalian, kasih lihat botolnya ya. Botolnya kurang lebih sama, tapi memang ini warnanya tuh lebih ke arah abu-abu gitu. Tapi justru wanginya menurut aku jauh lebih terang daripada si Hokkaido. Ini wanginya tuh keluar wangi fruity yang lumayan kenceng, yang ada manisnya. Jadi ada unsur-unsur manisnya, ada unsur-unsur asemnya wanginya. Dan ini tuh benar-benar fresh banget. Freshnya tuh lebih ke arah fresh fruity ya. Ada juga perpaduan dengan wangi-wangi bebungaan, tapi menurut aku yang dominan ini di sini adalah wangi fruity. Wangi fruity dan bunganya atau fruity floralnya itu perpaduannya lumayan enak di sini. Dan jujur aku lebih suka wangi yang ini dibandingkan wangi yang Hokkaido. Jadi karena wanginya menurutku lebih keluar, lebih enak, lebih ada efek nagihnya untuk dicium di hidungku. Dan ini wangi yang lebih kesannya tuh lebih cheerful, lebih bikin mood kita bisa naik gitu seketimbang yang Hokkaido. Kalau Hokkaido ini lebih ke yang menenangkan gitu, yang nyaman. Jadi kalau misalnya mungkin kayak lagi emosi atau lagi panas gitu ya emosinya, nah lebih baik untuk sniff si Hokkaido. Tapi kalau misalnya kita lagi lemah, letih, lesu, yang kurang bersemangat, mungkin kita bisa pakai Paris untuk meningkatkan mood kita. Jadi kurang lebih tuh perbedaan dari mereka berdua tuh seperti ini. Apa aja sih notesnya? Di sini sih mereka tidak menuliskan notesnya secara gamblang, tapi yang pasti dia bilang di sini bahwa ini ada aroma lemonnya, pineapple atau nanas, ada thyme. Thyme itu rempah ya, disusul dengan wangi aroma bunga mawar. Jadi floral yang dipakai di sini itu adalah bunga mawar, which is kayaknya sih aku nggak terlalu bisa notice bunga mawarnya. Dan diakhiri dengan wangi musky, jadi hampir sama, kayaknya base note mereka tuh sama-sama pakai musk gitu. Dan tapi hasilnya dari wangi keduanya ini bener-bener menurut aku berbeda banget. Jadi kesannya tuh bener-bener beda gitu. Kalau yang ini tuh lebih ke arah fresh, yang bright ini tuh lebih ke arah fresh tapi yang lebih kalemnya gitu. Tapi memang keduanya ini menurut aku tipe-tipe yang memang bisa dipakai cewek ataupun cowok. Jadi tipe yang memang unisex. Sekalipun Paris ini wangi fruity-nya menonjol, tapi fruity-nya tuh bukan fruity yang girly banget juga gitu ya. Jadi fruity-nya tuh masih yang lemon, pineapple, which is itu adalah fruity-fruity yang biasanya ya dipakai juga di parfum cowok ataupun cewek gitu. Jadi memang bener-bener wangi seger yang enak banget. Untuk performa kurang lebih mereka sama 4-5 jam di kulit gitu, dan di baju mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi untuk projectionnya si Paris ini menurutku lebih project gitu, lebih kenceng dan lebih jauh aja gitu bisa tercium dibandingkan yang si Hokkaido. Mungkin ini bisa 1,5 sampai 2 meter dari awal penyemprotan. Tapi keduanya ini kesanku adalah balik lagi untuk Morris, mereka punya parfum yang alkoholnya itu nggak terlalu nyegerak gitu ya dari awal penyemprotan, sekalipun memang mereka parfumnya murah, harganya murah, tapi bukan yang tipikalnya yang punya alkohol yang menyengat gitu. Jadi masih nyaman banget dipakai, di kulit pun nggak ada panas, nggak ada kesan bikin gatal atau apapun. Jadi menurut aku cocok banget dicoba untuk kalian semua pencinta parfum yang nggak pengen ngeluarin budget terlalu banyak untuk beli parfum tapi tetap mau wangi gitu. Nah, mereka berdua ini tuh juga menurutku bisa banget dipakai dari umur anak remaja, dari SMP, SMA, itu pun udah mulai bisa banget dipakai karena memang wanginya unisex yang seger, yang ke arah seger. Apalagi nih yang Hokkaido ini wanginya justru malah wangi-wangi kayak lebih ke arah wangi bayi gitu ya. Yang Paris ini juga wangi seger, jadi nggak ada wangi yang kesannya tua ataupun terlalu mature di antara keduanya. Dua-duanya benar-benar bisa dipakai untuk dari umur yang masih muda banget. Pun harganya juga sangat terjangkau. Jadi kalau buat kalian yang teman-teman di sini, mungkin ada subscriberku atau viewerku di sini yang masih SMP, SMA, remaja, kalian bisa banget coba parfum ini gitu. Ini worth it dan wanginya juga tahan lumayan lama. Please komen di bawah, ada nggak sih penontonku di sini yang masih SMP atau SMA? Aku pengen tahu. Oke? Jadi kurang lebih itu sih pendapatku mengenai kedua parfum ini. Ini bisa banget dipakai daily. Terus kalau misalnya mau dipakai ke acara-acara yang lebih formal pun ya mungkin bisa untuk kalian yang remaja-remaja. Tapi
Tapi memang kalau misalnya untuk kalian yang udah 20 tahun ke atas, 25 tahun ke atas mau pakai ke acara yang lebih resmi, aku rasa sih mungkin kurang cocok ya. Tapi untuk kalian yang masih remaja mau dipakai ke acara formal pun ini bisa-bisa aja gitu. Ya semoga kali ini reviewku kali ini bisa berguna buat kalian yang lagi cari parfum, terutama untuk parfum-parfum lokal yang harganya terjangkau seperti ini dan wanginya juga nggak bisa kita bilang murahan juga karena wanginya lumayan oke. Dan performanya juga lumayan oke. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like karena aku bakal seneng banget kalau kalian like, kasih jempol kalian untuk videoku supaya aku lebih semangat lagi bikin konten-konten video berikutnya. Kasih saran juga di kolom komentar kalau kalian punya request ataupun parfum lain yang sekiranya pengen dibahas di channel ini dan menarik untuk kita bahas bersama. Siapa tahu di kemudian hari aku bisa bikin video tentang parfum tersebut. Oke? Thank you banget udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa follow Instagramku di sini. Sampai jumpa di videoku yang lainnya dan bye-bye.